Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaneta Amanda. Di sini peran saya sebagai observer dan teman saya Siti Nur Salomita sebagai konselor, satu lagi Sabrina sebagai konseli. Kami dari kelompok 9 ingin mempraktekkan tentang kognitif behavior terapi atau terapi kognitif. Terapi kognitif atau behavioral terapi adalah salah satu bentuk dari psikoterapi. Terapi kognitif bertujuan untuk melatih cara berpikir fungsi kognitif dan cara bertindak perilaku. Ini sebabnya terapi kognitif lebih dikenal sebagai terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku digunakan untuk membantu penderita gangguan kesehatan mental, mengubah sudut pandang akan permasalahan atau situasi menantang dalam hidupnya, sekaligus cara ia bereaksi terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, terapi kognitif perilaku juga bisa membantu para penderita untuk menangani masalahnya dan mencari solusi terhadap masalahnya secara mandiri. Prinsip dasar kognitif behavioral terapi atau terapi kognitif yaitu didasarkan pada hubungan proses kognitif, emosi perasaan, dan perilaku seseorang. Yang kedua, merupakan prosedur yang singkat dan terbatas waktu. Yang ketiga, membutuhkan hubungan terapeutik dan kerjasama kolaboratif antara terapis dan pasien, atau juga antara konseli dan konselor. Dalam terapi kognitif, di sini pasien akan dipandu untuk menemukan sudut pandang yang baru untuk menangani masalah mereka. Yang kelima, terapi kognitif itu dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan berorientasi pada masalah. Yang keenam, terapi kognitif disusun berdasarkan model pendidikan yang tujuannya memberikan pengetahuan. Selanjutnya, yang ketujuh, terapi kognitif ini berorientasi pada kondisi saat ini dan berfokus pada masalah. Dalam video selanjutnya akan ditayangkan contoh penerapan terapi kognitif atau kognitif behavioral terapi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke, jadi sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan kamu memperkenalkan diri. Ibu perkenalkan, nama aku Sabrina. Oke, Sabrina. Jadi tujuan kamu menghubungi Ibu kemarin untuk mengadakan konseling hari ini itu ada apa? Kamu lagi ada masalah apa? Oh ya, sebelumnya Ibu, aku mau nanya dulu ke Ibu, apakah nanti saat saya cerita, ini kerahasiaannya terjamin atau enggak ya? Oke, nanti kamu nggak perlu khawatir ya. Jadi ketika kamu cerita, kerahasiaan kamu itu, cerita kamu itu dijamin bakalan aman. Karena kita di BK ada asas kerahasiaan. Nah, dari asas kerahasiaan ini, seorang konselor ketika dia sudah mendengarkan cerita dari konseli, maka dia tidak boleh untuk menceritakan ceritanya itu kepada orang lain secara sembarangan. Jadi kamu tenang aja, pokoknya dijamin cerita kamu ini aman. Jadi gimana Sabrina? Kamu lagi ada masalah apa? Iya Ibu, gini Ibu, aku di kelas itu kan ada pelajaran matematika ya. Nah di situ aku saat pelajaran matematika aku sering minder gitu karena aku nggak bisa tuh. Terus untuknya saat sedang pelajaran matematika juga aku sering ngerasa gimana ya, udah mau nyerah aja gitu, udah pusing, udah kayak nervous takutnya nanti tiba-tiba tuh disuruh maju ke depan dan aku nggak bisa, nanti aku pasti malu dong sama teman-teman aku. Nah menurut Ibu aku harus gimana ya Bu? Oke, jadi
inti dari cerita kamu ini, kamu merasa kurang percaya diri terhadap pelajaran matematika. Bagaimana? Kurang lebih seperti itu ya, Sabrina? Iya Ibu, kayak seperti itu. Jadi begini, sebelumnya Ibu izin bertanya pada Sabrina, pelajaran yang paling Sabrina sukai itu pelajaran apa? Saya suka pelajaran olahraga. Nah, kan kamu suka pelajaran olahraga nih. Jadi pasti otomatis setiap pelajaran olahraga tuh kayak ada perasaan seneng gitu, terus semangat gitu kan kalau misal mau ada pelajaran olahraga gitu. Coba kamu terapin perasaan itu ke pelajaran matematika. Jadi kamu nanti ketika pelajaran matematika, kamu anggap aja bahwa matematika itu adalah pelajaran olahraga. Di mana ketika kamu akan mengikuti pelajaran olahraga, kamu merasa senang, terus bersemangat, dan merasa percaya diri gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, kamu bisa menerapkan bagaimana gaya belajar kamu. Apakah dengan auditorial atau visual. Jadi ketika kamu sedang belajar matematika, kamu bisa sambil dengan mendengarkan musik, atau kamu ketika belajar matematika senang sambil melihat video, atau bagaimana. Nanti disesuaikan dengan gaya belajar kamu. Nah, setelah kamu menemukan gaya belajar kamu, coba kamu terapkan ke pelajaran matematika. Apakah kamu merasa bahwa ketika menerapkan gaya belajar kamu terhadap pelajaran matematika, apakah kamu merasa bahwa kok kayaknya saya nggak bisa aja ya Bu sama pelajaran matematika, atau kamu ngerasa, oh iya ternyata dengan seperti ini saya lebih mudah untuk memahami pelajaran matematika, seperti itu. Kurang lebih seperti itu saran dari Ibu. Jadi untuk yang pertama, kamu harus membuang jauh-jauh pikiran kamu bahwa kamu itu tidak bisa. Jadi ketika kamu maju disuruh oleh guru, kamu berpikiran bahwa gak apa-apa, saya salah juga, guru gak akan menyalahi saya gitu. Yang penting saya udah bisa mencoba, udah mau berani mencoba ke depan, berusaha itu. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk hasilnya benar atau tidak, itu sebagaimana nanti saja begitu. Untuk yang kedua, kamu bisa menerapkan gaya belajar mana yang cocok untuk kamu. Jadi nanti ketika di rumah, misalnya kamu ada PR matematika, ketika mengerjakannya, kamu sambil mendengarkan musik atau mendengar video-video tutorial mengerjakan soal matematika gitu. Kurang lebih seperti Iya Ibu, terima kasih sebelumnya ya. Insya Allah nanti saya akan mencobanya dengan beberapa tadi Ibu sampaikan, dan saya akan menerapkan itu. Oke, baik Sabrina. Berhubung waktu konseling kita udah habis ya, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Sabrina. Apa yang bisa Sabrina dapatkan dari konseling hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya sedikit lega setelah cerita Ibu. Saya juga sedikit lega dan membuka pikiran saya untuk terus mempelajari matematika itu. Oke, baik. Sebelum konseling hari ini diakhiri, apakah ada yang ingin Sabrina tanyakan? Enggak Ibu, udah cukup segitu aja. Oke, baik. Kalau begitu, untuk konseling hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya dari Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari penerapan konseling behavioroterapi atau terapi kognitif adalah terapi ini sangat efektif untuk membantu siswa dalam menangani masalahnya secara mandiri.